Nyuwun donga pangestunipun, matur sembah nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Semoga keberkahan terlimpahkan bagi kita semua dan kepada pemirsa dimanapun Anda berada. Jumpa lagi dengan kami Sinengker Jati yang selalu berkutak-kutik dan selalu berbicara tentang keberadaan hari, nertu, watak, sifat, asmara, rezeki, kejayaan hari apes, sakit membawa kematian, ataupun juga elemen yang dipunyai, dan juga garis kodrat saat mencapai hari-hari tertentu. Baiklah pemirsa Sinengker Jati dimanapun Anda berada, pada kesempatan pagi hari ini kita akan membahas sedikit, memberikan gambaran wacana-wacana, dan juga tapi sebelumnya mohon maaf karena ini jangan terlalu diimani, karena bagaimanapun juga semuanya diserahkan kepada Gusti Kang Akaryo Jagat. Kita sebagai orang Jawa hanya melakukan kasunyatan ataupun ilmu kasunyatan ataupun titen, yang mana itu sering kali terjadi sesuai dengan yang telah terjadi, bukan mengarang ataupun bukan dari kitab ataupun penalaran sejenisnya, tapi ini adalah berdasarkan pengalaman yang ada, yang mana itu telah dipakemkan oleh nenek moyang kita, leluhur kita pada zaman dahulu kala, dan juga itu masih berjalan sampai sekarang. Nah, kitalah orang-orang yang akan meneruskan pola pemikiran seperti nenek moyang kita zaman dahulu, dan semoga ini bermanfaat bagi kita semua, setidaknya jadi tolak ukur ataupun untuk mawas diri bagi kita semua. Yang pertama, ini kita akan membahas pada hari ini adalah Sabtu Pahing. Sabtu Pahing itu Sabtu jumlahnya 9, terus Pahing jumlahnya 9, jadi totalnya adalah 18, yang mana 18 ini di Jawa itu adalah merupakan petung tertinggi. Petung paling tertinggi adalah Sabtu Pahing yang berjumlah 18. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, adapun watak atau sifat dari Sabtu Pahing itu adalah yang pertama, suka musyawarah, orangnya terbuka, lugas, apa yang ada di hatinya langsung diutarakan tanpa basa-basi. Itu terus juga dia mempunyai sedikit kelemahan, orangnya keras, mudah emosian, dia itu mudah tersulut emosi. Ada informasi apa langsung dia terima, dia berpikir apa dia langsung terima, tidak dinaik turunkan dulu lah. Itu suatu sedikit kekurangan dari watak Sabtu Pahing. Terus juga dia orangnya pengen di depan, dia pengen tampil maksimal di depan, atau nak basa Jawa pengen wong sing dadi nang pengarep sak kabehane. Itu terus sehingga dengan hal itu dia akan mempunyai musuh, mempunyai orang-orang yang tidak menyukai dengan karakter dia yang sebenarnya. Meskipun seperti itu watak dia keras, dia ingin di depan, tapi dia itu tidak teganan. Orang punya plus ataupun nilai tambah daripada watak Sabtu Pahing itu, orangnya tidak tegan kalau melihat orang yang kesulitan. Kalau melihat orang yang kesulitan, apalagi kalau dia itu orang yang punya kesulitan itu berkata sama dia ataupun bilang sama dia, saya ada masalah seperti ini, ada bagusnya bagaimana, baiknya bagaimana. Lah, dialah orang yang akan bisa menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapi itu. Dia rela dan dia siap untuk menyelesaikan, dia berada siap di depan untuk menyelesaikan. Terus satu lagi, orang yang kelahiran Sabtu Pahing itu orangnya
susah diatur. Memang susah diatur dalam arti di sini dia itu kalau bekerja di bawah naungan orang itu seringkali hatinya itu bersikeras melawan, karena pada dasarnya orang yang kelahiran Sabtu Pahing itu orangnya tidak bisa diatur, pengen mandiri, pengen di depan di atas, terus pengen ngatur, intinya pengen jadi bos lah, seperti itu, pengen jadi bos seperti itu. Terus untuk yang selanjutnya itu adalah urusan asmara. Urusan asmara di kelahiran Sabtu Pahing itu dia akan cocok dengan orang-orang yang ceria. Jadi bagi panjenengan mungkin yang berkelahiran Sabtu Pahing, berusaha mencari sosok perempuan ataupun wanita yang ceria. Yang ceria itu dia bisa memberikan kesejukan saat terjadi satu mempunyai permasalahan ataupun sejenisnya. Itu alangkah baiknya jika mencari jodoh ataupun pasangan suami ataupun istri itu yang suka ceria, yang ceria, pintar dan lugu tentunya ya. Karena Sabtu Pahing itu kalau diguruin jane ngene lho, apik iki ngene, sampane ora bener ngene, lah itu tidak suka. Cerdas tapi tidak membodohi. Maksud saya mencari perempuan yang ceria, dia bisa meluluhkan suasana yang panas menjadi dingin, dan dia itu orangnya lugu nggih, tanda kutip lugu ya. Lugu itu apa anane diutarakan tanpa ada kepentingan di dalamnya, bukan berarti bodoh nggih, tolong digarisbawahi itu. Karena orang yang Sabtu Pahing itu orangnya paling tidak suka jika dia merasa ketipu atau menghubungin itu sampai tua pun dia akan mengingat, bahkan dia akan tega untuk membencinya seumur hidup. Itu jadi kita harus bisa melihat situasi untuk kalau kita berhadapan dengan orang yang kelahiran Sabtu Pahing. Terus ada rezeki. Nah, rezeki di sini sebenarnya orang yang kelahiran Sabtu Pahing itu sudah ditakdirkan oleh Gusti Kang Akarya Loka, itu orangnya itu balungan gajah sebenarnya. Dari turunan itu sudah mempunyai segi ekonomi yang agak lumayan. Tapi karena olah daripada orang tua, mungkin orang tua akhirnya harta tersebut berkurang sedikit dan turun yang ke orang yang kelahiran Sabtu Pahing itu akhirnya tidak maksimal. Itu soal rezeki, karena pada dasarnya orang yang berkelahiran Sabtu Pahing itu dia adalah sebagai wadah rezeki. Kalau dia bisa memanajemen, dia nanti akan bisa menjadi orang yang kaya raya. Dengan catatan jalan lurus sesuai apa adanya, sesuai kehidupan yang berjalan normal seperti saat ini. Tidak neko-neko yang saya maksudkan di sini, tidak royal, tidak medok, tidak main, terus intinya tidak merugikan orang lain, dan juga di sini nanti dia akan mendapatkan pencerahan karena kebaikan dia. Terus ada pun kejayaan di kelahiran Sabtu Pahing itu, dia punya kejayaan di hari Rabu dan Kamis. Full power itu dia di hari Rabu, full power istimewa. Nanti panjenengan yang kelahiran Sabtu Pahing bisa dibuktikan sendiri kalau ingin melakukan sesuatu kegiatan yang sifatnya krusial, yang itu akan menentukan ke depannya. Coba dibuktikan melakukan kegiatan, aktivitas ataupun mengambil keputusan itu panjenengan ambil yang dari Rabu dan Kamis, tapi lebih bagus lagi yang hari Rabu. Itu untuk hari kejayaan. Terus adapun hari apes yang berkelahiran yang berkelahiran Sabtu Pahing itu adalah Jumat dan Senin. Itu auranya 0, powernya 0, bahkan bisa sampai 0 itu kalau hari Jumat itu 0. Seringkali sak ndelalae ora kebeneran, sak ndelalae mlaku kesandung, sak ndelalae makan cokot ilate dan lain sebagainya, itu pada hari Jumat dan Senin. Terus yang terakhir itu juga adalah sakit pembawa kematian.
Sakit pembawa kematian orang yang berkelahiran Sabtu Pahing itu ada di dada. Dada mulai perut ini sampai dada sini. Mulai perut di pusar sampai di dada, terus juga di kaki kanan. Seringkali itu orang yang kalau kelahiran Sabtu Pahing itu sakitnya di situ. Dan kalau sudah mencapai usia tertentu, mohon maaf guys, saya tidak disikerso, dari usia tertentu itu kok seringkali dibawa ke dokter, dibawa ke alternatif. Yang sakitnya dada dan kaki yang saya maksud ya, kaki kanan itu sudah lama kok lah, itulah sebenarnya tidak bisa diobati itu. Meskipun kelihatan sepil tapi tidak bisa diobati karena itu adalah sakit pembawa kematian. Dan mohon maaf saya boten disikerso, itu seringkali terjadi pada orang yang berkelahiran di Sabtu Pahing itu. Terus juga dia mempunyai elemen yang dia miliki itu adalah elemen api. Mohon maaf, elemen api itu mudah tersulut emosi dan juga seringkali terdengar suara jerit, langsung dia mudah terpancing emosi. Meskipun sebenarnya dia itu tipenya tipe mudah memaafkan. Jadi nek ason tlateni wong Sabtu Pahing itu sebenarnya mulya. Jenengan punya bos yang kelahiran Sabtu Pahing, teko diyani wae, asal Bapak senang gitu aja, nanti apa yang jenengan minta nanti akan dikasih. Rahasia nih, aman. Ini rahasia buat kita saja nih, jangan diperluaskan. Nanti tidak pada ngerti iso nyiasati orang yang juragane Sabtu Pahing. Terus juga kalau yang terakhir ini adalah garis kodrat Sabtu Pahing. Lah ini yang kurang bagus. Orang yang saat dia mencapai fase kodratnya itu di Sabtu Pahing, dia itu banyak musuh, mudah terprovokasi. Sebabnya apa? Karena dia mudah terprovokasi, tidak berpikir dua kali apapun, dia lebih ke seudon kepada orang lain. Itu kurang bagus. Tuh nanti akan bisa disiasati dengan puasa untuk gandoli supaya tidak masuk ke garis Sabtu Pahing. Baiklah saudara dan pemirsa dimanapun Anda berada, mungkin cuma itu sedikit wawasan dari saya, semoga menjadi referensi untuk bisa kita semua mawas diri. Karena bagaimanapun juga wong Jawa ojo ninggal jone. Demikian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Oh iya, jangan lupa nggih subscribe-nya nggih untuk mendukung channel kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan semoga keberkahan dan kewelasaning Gusti terlimpahkan kepada kita semua. Amin.